Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Beneran ya, Ibu hanya video doang kok. Udah kamu natural aja hidupnya. Nah, tadi yang Ibu sampaikan ya, ini kamu tes di lagi September Oktober pertengahan ya. Ini materi yang kemarin diuts kan itu materi yang kemarin kamu presentasi. Jadi sebelum UTS sampai dengan sesudah UTS itu ada beberapa praktik tadi yang Ibu sampaikan, ada yang jadi customer service, ada yang jadi nasabah, jadi bukan kelompok ya, atas bawah absensi, karena nanti Ibu manggilnya yang sesuai absensi. Misalkan yang nomor pertama siapa absennya? Abi. Yang kedua Adel, Abi dan Abi dan Adel kolaborasi. Siapa yang nanti jadi customer saat Abi, siapa yang jadi nasabah, nanti balik gitu. Nah, dua-duanya ada yang jadi customer, ada yang jadi teller gitu ya. Misalkan Abi jadi customer saat Abi yang tes maju, berarti Adel jadi nasabah. Terus berbalik ketika Ibu mau tes si Adel yang jadi teller gitu, Abi jadi nasabah, kayak gitu ya. Nah, ini Ibu menjelaskan ini dulu, standar layanan perbankan. Ada beberapa dalam tujuan pembelajaran ini. Nah, standar layanan perbankan itu apa aja? Yang pertama, standar penampilan ya. Kamu kalau ke bank nggak ada kan pegawai bank maaf jelek, rusuh gitu kan, nggak ada kan? Pasti dia meskipun dia kulitnya sawo matang tapi dia tetap fresh gitu kan, karena dia tuh apa ya, parfumnya aja dari kamu buka pintu wangi banget kan. Itulah ciri khas pegawai bank. Terus yang kedua, kebersihan dan kerapihan ruangan. Nggak ada tuh yang namanya berantakan. Ini biasa berantakan, alhamdulillah udah enggak berantakan, pulpen ditaruh di tempat sembarangan, itu nggak ada ya. Itu adalah apa namanya, kebiasaan orang pegawai bank. Terus pengetahuan produk dan jasa perbankan tersebut. Kenapa kemarin minggu lalu Ibu tugasin kamu ke bank cari brosur-brosur. Nah, nanti ketika kamu maju ke depan praktek sama teman kamu, dan diganti ya, brosurnya memang per kelompok tapi majunya sendiri-sendiri gitu kan, berdua-berdua ya, saling pinjam dengan brosur yang kemarin kamu bawa tuh. Kamu menjelaskan produk yang ada di bank tersebut yang kemarin kamu kesana itu apa, misalkan kayak dana taspen, pensiun, misalkan kemarin ada, terus pembukaan buku rekening gitu, terus kalau misalkan ATM keblokir ya, beberapa produk layanan jasa. Berkomunikasi ya, orang introvert sekalipun ketika dia jadi customer service dan teller, dia pasti akan memposisikan bahasa gaya tubuhnya untuk berbicara, harus bisa belajar ngomong ya, harus bisa ngomong gitu ya. Ada beberapa karakter seseorang, ada yang ngomong-ngomong aja tapi tangannya tidak bergerak, ada orang yang ngomong tapi tangannya bergerak. Kalau Ibu tipikal orang yang ngomong tapi tangan juga ikut bergerak. Ada beberapa orang kayak gitu. Nah, kamu harus bisa memposisikan diri kamu di mana, yang ngomong stay tune, ngomong aja tapi tangan kamu tetap diam, atau kamu ngomong tapi tangan juga ikut bergerak. Nah, itu ada dua orang tipikal orang seperti itu. Standar penanganan keluhan nasabah. Nah, jadi sebagai customer service sama lagi dia harus tahu ya, jangan misalkan ada nasabah yang datang, ATM saya keblokir, terus kamu tiba udah Bu ganti aja, ganti ATM baru gitu. Jangan kayak gitu. Kamu harus bisa ngasih solusi yang sesuai dengan produk layanan bank yang sudah kamu posisi tempatkan di situ gitu. Jangan ketika nasabah ATM saya hilang gitu, terus apa yang harus saya lakukan, nomor saya lupa rekening gitu, udah Bu buka baru aja. Itu bukan bagian dari solusi. Buka rekening baru memang itu ada ada poinnya buat si bank tersebut semakin banyak yang buka rekening. Tapi kan kalau ketika orang lupa atau sandi jadinya keblokir tuh bankingnya, buka rekening baru bukan bagian dari solusi ya. Penampilan, standar penampilan pribadi merupakan penampilan diri dari seseorang ya. Jatuh cinta pada pandangan pertama itu kan yang sering kamu dengar kan. Kalau kamu melihat seorang cowok lusuh gitu, kucel, rambutnya berantakan, ya meskipun dari hati
menolak enggak gitu kan, ya tetap aja hati kamu nggak bisa bohong kan. Jatuh pada pandangan pertama ketika kamu melihat seseorang, lihat pertama kali kamu kenalan sama dia, ya kan, pasti pada pandangan pertama itu yang paling diingat kayak gitu. Jadi penampilan, terus standar penampilan petugas bank, berarti berpakaian dan penampilan fisik ya. Tidak semua fisik kan, banyak tuh ya yang namanya pegawai bank juga yang itu. Yang paling dilihat adalah kerapihannya. Kalau dia fisiknya enggak ini, tapi dia kerapihan, bagus, malah good looking. Good looking itu bukan dari fisik, tapi dari kerapihan dia berpakaian. Penampilan diperlukan untuk membangun keyakinan bagi nasabah. Ya, kalau misalkan pegawai bank lusuh, meskipun dia lagi banyak masalah galau, bukannya nggak make upan seharian gitu. Emang ada nasabah yang ngeliat langsung senyum? Enggak kan? Ngeliat mukanya udah males gitu kan. Pegawai bank, guru, sama yang orang-orang yang berhadapan dengan nasabah, berhadapan sama orang banyak gitu kan. Sekalipun di belakang dia banyak masalah, dia tetap akan selalu make up gitu kan. Tuh pekerjaan yang dia memang harus menampilkan dirinya. Nah ini penampilan prima pegawai bank, bersikap wajar, jangan lebay kalau sama nasabah gitu kan. Gimana sih, enggak gitu. Kita boleh sopan santun tapi jangan so SKSD gitu di dalam penampilan bank. Rapi, bersih, serasi ya. Kalau kamu main sama teman-teman kamu, boleh deh bajunya warna lemon, bawahnya warna pink, apa namanya, bercorak-corak warna-warni, boleh silakan. Tapi ketika kamu kerja, ketika kamu PKL misalkan, kalau bajunya putih, kerudungnya jangan pramuka, nah nyambung. Kamu pakai baju batik, kerudungnya malah pramuka. Kamu pakai baju pramuka, kerudungnya putih, ya nggak nyambung. Itu bagian dari serasi, menyesuaikan baju. Ya, kalau misalkan bajunya coksu, berarti kerudungnya minimal banget hitam lah, natural gitu misalkan. Gitu. Nah, memberi senyum, salam, nah ini yang paling penting ya. Pegawai bank itu harus senyum, sapa, salam, semangat, sehat, 5S tuh ya, senyum, sapa, senyum. Kamu habis diputusin, kamu lagi diselingkuhin, kamu habis berantem apa, kamu lagi ada masalah dengan keluarga kamu, senyum sebagai pegawai bank. Gak ada tuh pegawai bank yang kemarin kamu tiba-tiba datang cemberut, gak ada kan? Satpamnya aja ramah banget kan, apalagi satpam BRI. Itu attitude satpam BRI sampai office boy-nya aja tuh dia bisa menjawab keluhan nasabah BRI itu. Senyum kan? Si satpam itu lagi punya masalah keluarga, lagi punya masalah uang atau apa, itu senyum, senyum, sapa gitu. Apa latihan senyum di kamera, di kaca mulai sekarang. Kamu senyum itu apa ya, bagian dari daya tarik seseorang. Nah, bersikap optimis, terus berperilaku baik, cepat gitu. Di bank itu kan antriannya banyak kan, ratusan kan, setiap hari dia punya target mau melayani nasabah berapa ratus misalkan. Nah, kalau kamu ngomongnya lama, kelemar-kelemar, ya udah nggak bakal bisa kejar target di dalam proses melayani nasabah. Mendengarkan nasabah dengan baik dan sopan, bagian dari etika. Nah ini personal hygiene, apa bahasa Inggrisnya ada? Hygiene ya, personal branding ya, terutama dari penampilan, presentasi, identifikasi sikap tubuh gitu. Kamu ngomong, tapi kamu kaku. Bete gak sih orang kayak gitu? Kamu ngomong nih, dia ngomong nih sama kamu, tapi dia mau lagi ngomong, tapi dia badannya nggak ada apa sih, nggak ada gestur tubuhnya. Flat nggak sih ngomong sama orang kayak gitu? Asli lo tuh nggak asli, flat banget. Nah itu orang bank, guru itu nggak boleh punya sikap yang lagi ngomong tapi badannya diem. Nggak ada kayak gitu ya, flat namanya tuh. Intonasi suara lembut-lembut kan, kalau kamu lagi ke customer service lembut kan bahasanya kan, jangan pelan, boleh pelan tapi volumenya ditinggiin gitu, jangan menantang lembut banget sampai nggak ada suaranya, sampai nasabah gimana bu, gimana mbak gitu kan gitu. Nah ini standar penampilan wanita, rambut bersih, tidak berminyak itu oleh nggak pakai kerudung ya, dicepol biasanya. Nggak ada kan pegawai bank digerai, ada nggak? Ya, aduh. Terus rambutnya panjang menyentuh pundak, ada pendek apa bondol gitu kan, itu baru rapi. Warna rambutnya natural, ada nggak? Pegawai bank yang warnanya warna-warni rambutnya, pirang gitu. Kalau pakai kerudung sih nggak apa-apa. Nah, make up
bedak disesuaikan warna kulit misalkan, ya kamu udah paham lah ibu yakin. Aksesoris pegawai bank tuh kan nggak ada yang pakai jilbab tapi di sini pakai anting-antingan, kalau main sih nggak apa-apa gitu kan. Nah itu ya, nah ini seragam kerjanya disesuaikan seperti yang kamu praktik seperti itu. Kalau misalkan mau dikecilin sedikit blazer ya nggak apa-apa, tapi jangan ngepres banget belum waktunya. Nah ini kemarin nemtek, kenapa itu tugasin kamu pakai nemtek? Nanti ketika praktik kamu pakai nemtek, udah seakan-akan kamu customer service, seakan-akan kamu tellernya. Seragam kerja, terus nah ini yang busana muslim warna jilbabnya tadi yang ibu sampaikan disesuaikan. Sepatunya pantofel kan, biasa kembang kan, gitu atau flat shoes atau apa pantofel. Ini dasi, kalau yang cowok punya dasi, blazer kan dapat dasi nggak sih? Oh, bilang dong yang pakai dasi hitam, dasi apa tuh nggak ada ya? Tapi dulu punya dasi nggak? Pakai aja dasi hitam gitu, yang pakai rapih gitu loh di lednya ya. Ikat pinggang itu kalau yang cowok ikat pinggang aksesoris. Nah ini seragam kerja udah, sepatu. Nah ini standar kebersihan ya. Kamu kan di sini ada yang bagian bank mini kan? Nah kamu di bank mini bersih nggak menurut kamu? Jujur sama ibu. Jujur sama ibu, bersih nggak di bank mini? Meja teller, meja customer service-nya bersih rapi nggak menurut kamu? Yang tempat guru-guru pada duduk rapi dan bersih nggak menurut kamu? Enggak, ya itu ya bagian dari kesadaran diri seseorang, bukan hanya murid dan guru ya. Meja-meja kayak di perbankan itu harusnya rapi, bersih, kosong, nggak ada makanan di situ, nggak ada tempat minum, tumbler, apalagi gorengan, mika di situ nggak ada, itu harusnya ya. Tapi ya gitulah. Terus ini kebersihan, ini ya paling utama kebersihan itu bukan dibangun sama orang lain, kebersihan itu dibangun sama diri kita sendiri. Apik bahasanya kan, kalau kamu dari SMK udah apik, nggak suka lihat barang-barang ribet banget, itu nggak suka, kebawa sampai nanti kamu kerja, kebawa sampai nanti kamu lingkungan kamu berumah tangga, atau kamu nanti berteman dengan siapapun nggak mandang, nggak suka dengan kotor kayak gitu. Tapi kalau kamu tipikal orang yang masa bodoh amat, bukan mijit gue, nggak bisa kayak gitu kalau di kantor ya. Harus punya kepekaan, itu tuh kotor gitu kan, harus punya kepekaan kayak gitu. Nah ini pengetahuan produk dan jasa bank. Kemarin udah dibaca produk-produk apa aja yang ada di situ. Terus diapain kertasnya? Dilihat doang ya, dibaca. Nanti yang akan kamu sampaikan ketika maju ke depan, nanti ini meja, di sini meja, kamu seakan-akan kayak customer dan teller komunikasi. Nah ini standar berkomunikasi dengan nasabah. Ngomong ya, nanti ibu kasih video. Selamat pagi, selamat datang di apa nanti misalkan Bank BRI gitu. Mohon maaf ibu, antrian nomor berapa deh. Nah jangan ketika kamu nanya nasabah selamat pagi, tangan di belakang itu nggak sopan, tapi selamat pagi, tangan juga ikut bergerak ya. Sering-sering lihat di video. Nah ini empati, responnya cepat, permintaan maaf, kredibilitas dan perhatian. Nah ini prosedur menyelesaikan pengaduan. Selesai ya. Ada beberapa pertanyaan yang tidak diperbolehkan ditanya ketika kamu ketemu sama nasabah. Apa pertanyaannya? Pertanyaan apa? Kalau pertama kalau lagi bikin buku tabungan baru misalkan, pertanyaannya apa? Pertanyaan apa? Hah? Pertanyaan apa? Maaf ibu sudah nikah atau belum? Itu nggak boleh ditanya kayak gitu. Lihat aja di KTP-nya, statusnya udah nikah atau belum. Mohon maaf ibu anaknya berapa? Itu nggak boleh ditanya. Ya nggak penting, itu privacy gitu. Kalau misalkan orangnya duluan yang menyampaikan, ya saya belum nikah gitu, nggak apa-apa. Oh iya ibu udah cukup. Oh iya aja. Jangan ditanya lagi gitu. Kita boleh sambil ngetik-ngetik gitu ngobrol, tapi kalau buat privacy anak, privacy status itu tidak boleh di dunia perbankan, nggak boleh. Sekalipun dia buka tabungan baru sebagai nasabah, cek aja di KTP-nya. Ketika kamu masukin nik di komputer akan terdetek semua statusnya, pekerjaannya di mana gitu. Nah kalau kamu mendingan tuh kalau ketika lagi ngobrol-ngobrol sama customer atau nasabah
nasabah lebih baik ngomongin pekerjaan. Apa kerja di PT Pertamina ya? PT Pertamina cabang mana Pak? Gitu. Oh iya, itu sepik-sepik kayak gitu. Jangan ke arah keluarga gitu. Terus kalau misalkan di status KTP itu ibu nggak tahu, ibu belum pernah lihat ada atau tidak yang namanya single parents kan, itu jangan pernah dibahas ketika kamu nanti jadi customer service dan teller. Masalah pribadi pernikahan, masalah pribadi punya anak atau belum, masalah orang itu janda atau duda itu tidak boleh ditanya. Ketika kamu ada nasabah bikin buku rekening baru, paham ya? Begitu ya. Jadi yang paling pertama itu penampilan. Face kamu nggak harus cantik, nggak harus glowing, nggak harus putih gitu kan. Yang penting kerudungnya rapi, nggak miring kanan kiri gitu kan. Pokoknya rapi aja gitu. Oke, sekarang kasih tunjuk videonya.
bergerak kan, nggak flat diem aja gitu kan. Terus kalau kamu nanti ketika ngobrol sama sekalipun dia teman kamu nih lawannya sebagai nasabah dan customer, panggil ibu atau bapak ya, Pak, Bu gitu, bukan Mbak, Teteh atau Mas atau siapa gitu, enggak. Bu dan Bapak, bagian dari cara menghargai meskipun dia belum jadi ibu atau bapak, tapi tetap panggil ibu dan bapak itu. Terus tadi salamnya, udah bisa kan salamnya? Berdiri ketika ada nasabah datang itu berdiri. Kalau emang kamu nggak mau salaman ya gini tangannya ya. Ketika kamu ngomong atau tangan bergerak itu tetap bergerak. Memposisikan seseorang bijak itu memposisikan ketika dia berbicara tangannya itu bergerak, itu orang bijak pasti. Tapi kalau dia ngomong flat banget gitu, flat berarti memang dia masih terbilang orang yang introvert ya. Jangan kamu merasa kamu introvert, kamu tidak bisa berbicara. Memang diharuskan berbicara ketika kamu masuk jurusan layanan perbankan, karena komunikasi visual itu penting ya, kayak gitu. Nah, tugas kamu sekarang itu berdua dengan teman kamu tadi atas bawah, karena yang berdua ini kepake nanti sampai dengan kamu uji kom. Uji kom itu diambil dari absensi, bukan berdua cari teman lain, bukan. Tapi uji kom itu dari absen 1, 2, 3, 4, 5, 6 temannya kayak gitu, dan nanti uji kom ganti-gantian. Ada UKOM, tetap ada UKOM ya, insya Allah, karena kelas 12 yang sekarang lagi masa percobaan ya, gitu ya. UKOM kamu kalau nggak ada UKOM terus ngapain? Karena kan memori berkesan SMP itu UKOM memori berkesan SMP itu Ananda, jangan D gitu, bukan demo gitu kan, karena Ananda aja gitu kan. Tapi biasanya bapak kalaupun nasabah kamu SMA, SMK pakai baju sekolah seragam Ananda aja gitu, harus nama Ananda gitu aja gitu kan, kan di baju seragam. Tapi kalau dia udah ganti baju, meskipun dia statusnya SMK masih sekolah, ya udah panggil aja ibu bapak gitu kan, karena kan nggak pernah mau tahu dia statusnya gimana gitu ya. Nah, tugas kamu minggu ini yang pertama catat bukunya. Yang pertama template, ingat ya, prakteknya kapan? Mau praktek hari ini atau besok, hari Kamis, hari Rabu, hari Jumat, itu juga nggak apa-apa. Nah, yang pertama template ini ya, kayak gitu bagus ya, nanti dipakai siapin template gitu. Berdua sama teman kamu nih ya, yang udah kamu obrolin ya, itu kalau yang ngintip baju kan template. Terus yang kedua papan nama, nanti ibu punya papan namanya kok yang buat kita awal itu ya. Papan nama tahu kan? Papan nama yang apa sih, yang nikah plastik gitu loh, itu ada kok di kantor. Nanti di bawah, nanti kamu dengerin, kamu hanya menyiapkan teller customer teller dan customer service aja, bacaannya aja ya. Misalkan Abi jadi teller ya, berarti nanti papan namanya ada di ibu, atau enggak kamu nanti beli satu kelas satu aja papan namanya ya, yang plastik itu tuh itu juga ada kok. Jadi kamu hanya menyiapkan print out bacaan teller gitu, tau kan ya. Kita lihat nih biar kamu langsung. Ini ya, kayak gini nih, kayak gini. Papan apa sih namanya? Papan folder ya. Ibu ada, tapi kamu hanya menyiapkan gini aja nih. Misalkan namanya Abi Wahyu sebagai customer service gitu ya, Putri sebagai teller. Ada logo banknya ya, gitu ya. Berdua tuh kamu nyiapin sama temen kamu nanti. Jadi kamu menyiapkan template, menyiapkan papan nama nih kayak gini nih, misalkan logo BRI atas nama siapa, Diki atau atas nama siapa. Kalau tempat ini kok ada gitu, kamu tinggal menyiapkan ininya aja, terus bacaannya ya, kayak gitu. Tuh yang kedua. Yang ketiga, produk layanan perbankan yang kemarin kamu cari di bank itu apa?
mau tentang apa? Misalkan kamu pengen tentang ATM hilang. Nah, berarti kamu harus menyiapkan apa? Kamu harus menyiapkan identitas kelengkapan persyaratan ketika ATM hilang. Apa? KTP, kartu keluarga, surat kehilangan. Nah, kamu bikin, terserah mau KTP. Kalau kamu belum punya KTP, mau KTP bapak ibu kamu juga silahkan, nggak apa-apa, boleh ya. Cari di internet KTP siapa aja, nggak apa-apa. Jadi seakan-akan itu dokumen ada gitu, paham ya? Misalkan kayak tadi kamu pembahasannya, role modelnya pengen tentang pembuatan rekening baru. Nah, berarti ketika kamu bikin rekening baru yang dibutuhkan apa? KTP kan? Nah, kamu belum punya KTP, udah kamu cari aja KTP siapa aja, fotokopian. Jadi seakan-akan kamu tuh beneran mau bikin, jadi kayak beneran gitu ngasih apa? KTP. Terus apa lagi yang disiapkan? Buku tabungan. Buku tabungan dari mana, Bu? Bukan buku tabungan orang tua kamu, bukan. Boleh, silahkan kalau punya buku tabungan yang bekas ibu bapaknya, boleh, silahkan, nggak apa-apa. Atau buku tabungan kamu bikin sendiri di Word, bikin, silahkan. Kamu searching buku tabungan, jadi seakan-akan itu ada buku tabungan, ya. Terus apa lagi? ATM, ya kan? Kamu bikin ATM-ATM-an, bikin ATM-ATM-an dari kertas kan, di print, digunting bentuk ATM itu. Kalau kamu mau bikin buka rekening baru. Terus kalau misalkan masalahnya ATM-nya ketelan, misalkan, berarti yang paling kamu harus siapkan apa? KTP itu pasti ya. Terus surat keterangan hilangnya misalkan, gitu ya. Jadi barang-barang ketika kamu menemui si customer service, apa aja yang harus dibawa, dan si customer service juga apa namanya harus menyiapkan. Jadi lebih baik dua orang itu kejadiannya sama, apa permasalahannya sama, jangan beda-beda biar kamu gak ribet. Misalkan kalau Abi pengennya ATM baru, buka ATM baru, ya udah berarti kamu berdua sama-sama membuka ATM baru. Jadi nanti barang-barangnya gantian. KTP yang udah kamu print gantian, buku tabungan yang udah kamu print out atau punya bapak ibu atau kakak kamu pinjam gantian, kayak gitu. ATM asli boleh, ATM bohong-bohongan dari kertas boleh di print out. Tapi ukurannya udah gede-gede ya, sesuai ATM gitu. Jadi simulasi gitu ya. Tuh, itu yang ketiga. Terus ada berapa tuh kalau udah catat kamu? 3 ya, perlengkapan itu yang ketiga. Yang keempat apa? Tulis apa namanya inti dari komunikasi masalah kamu. Kayak percakapannya tulis, harus ditulis buat dihafal. Misalkan ketika yang jadi customer service Abi dan Putri, Abi jadi customer service, Putri jadi nasabah gitu, diketik boleh, ditulis tangan boleh, tapi harus ada catatannya ya. Ngomong apa aja, misalkan Abi baru nyampe, jadi kayak kamu kayak sutradara, itu harus ada. Jadi ketahuan alur kamu ngapain di depan tuh ketahuan, nggak gitu ya. Terus Putri menyapa Abi dengan bahasa kalimatnya ditulis, selamat datang di bank gitu dengan tangan tulis kayak gitu. Terus Abi keluhannya apa? Saya ingin membuat ditulis kayak gitu, paham ya? Gitu ya. Jadi yang pertama tadi Aisyah disiapkan, terus yang kedua apa nama, yang ketiga kelengkapan produk kamu itu apa, terus yang keempat ya kayak gitu. Dan yang kelima latihan, praktek. Kalau udah tersusun semuanya, udah tahu bahasa kalimat apa saja yang akan kamu sampaikan, dihafal. Nah, kamu praktek berdua, terserah nanti aku kasih waktu 2-3 hari, silahkan kamu praktek di luar, kayak mau praktek di dalam kayak gitu, mau ngobrol aja berdua, atau ngomong sama temen kamu berdua. Paham sampai sini? Sekarang hari ini sampai jam 10 ya? Silahkan kamu komunikasikan berdua sama teman kamu, terus produk-produk yang kemarin kamu di bank, komunikasikan dengan kelompok kamu, pakai produk yang mana dengan kebutuhan kamu. Kamu jadi customer service, temen kamu
jadi dulu udah tahu kan temanya masing-masing? Berarti kamu udah prepare kan? Tema kamu sebagai customer service apa? Kamu sebagai teller seperti apa? Ini kan? Nah, ini supir. Nanti yang namanya muncul berdiri, posisikan diri kamu sebagai customer service. Praktekkan, coba kamu selamat pagi gitu. Ayo coba bisa. Tiba-tiba pengen tahu aja. Dia bisa belajar. Coba Bi, berdiri. Praktekkan kamu sebagai customer service menyambut ibu dulu. Sebagai penyambutannya gimana? Ayo. Dengerin. Nanti ada lagi yang dipanggil. Saya berdiri. Kan ibu datang nih sebagai nasabah. Penyambutannya dulu. Selamat pagi Bu. Gesturnya gini. Selamat pagi Bu. Dengan nomor Anda berapa? Bismillah, coba ulang. Penyambutannya aja, bahasa intinya. Berdiri. Penyambutannya dulu. Nanti prakteknya udah berdua kok. Sama setengah ibu di dalam, sama kamu di luar. Ya nggak apa-apa, kamu belajar bergerak. Iya, coba. Mau bareng dengerin yang lain, mulai di depan. Ayo. Ayo. Kok malu? Ayo Bi, yang lain juga Mau dibatal sama masuk aja. Pilih mana? Iya, kalau di mana nggak ada itu. Saya mau lupa PIN Pak. Ya gitu ya. Kasih tepuk tangan dong buat ceweknya. Udah aman. Penutupnya. Ibu udah dapat buku tabungan baru. Terus kamu penutup, silakan penutupnya. Ngasih tahu kalau di layanan bank, misalkan BNI itu ada kayak tadi kan, ada Gojek gitu kan, ada nonton XS1 dapat diskon kayak gitu. Coba aku bersihin, kamu penutupnya aja gitu. Saya kan mau buka, kamu penutupnya. Gue udah selesai nih, tabungan baru udah selesai. Ya bohong aja. Nawarin produk gitu. Ini ibu gitu. Coba. Mereka soal puasnya. Gojek 0% selesai.
bikin bohongan aja. Bikin TV, TV. Dengerin. Kalau misalkan dari kartu kredit itu kita biasanya Nggak ada terima kasih gitu. Kan penutup dulu. Penutup terima kasih Bu gitu. Ini sudah saya buatkan bagimu gitu tabungan barunya gitu. Terus baru nih kamu jelasin produknya gitu. terima kasih. Saya sudah membuat Ada yang bisa kami bantu gitu dong. Apa ya? Ada tambahan kalimatnya gitu kan. Terus baru kamu nawarin produk layanan selain buku tabungan gitu. Apa aja layanan di bank gitu. Coba selesai kamu dulu. Apakah ada yang menambahkan? Kartu kredit yang kami dapatkan diskon 5%. Terus sudah cukup gitu. Terima kasih Mbak. Ibu bilang kayak gitu. Ibu gimana tutupnya? Tidak memakai berdasarkan yang kamu berikan. Terus salam penutup. Terima kasih. Wassalamualaikum. Emang ada wassalamualaikum ya? Enggak semuanya wassalamualaikum ya. Terima kasih Ibu, selamat berkunjung kembali. Udah gitu aja. Kan kita nggak tahu agama orang yang kita hadapi hidup gitu ya. Masih tepuk tangan buat teman-teman. Harus bikin kalimat percakapannya. Kalimat percakapan itu buat dihafal. Karena kalau ketika kamu ngobrol sama teman-teman, ntar jadi ngomong ini, nggak akan inget, akan lupa. Tapi kalau ada, kamu kayak sutradara aja nih, kayak kamu bikin film gitu kan. Si A ngomong selamat pagi, kamu jawab si B selamat pagi juga atau gimana. Terus kamu si A, izin saya ingin membuka rekening baru, ATM saya keblokir atau apa gitu. Nah si B jawabin, pakai percakapan kayak gitu. Nah percakapan itu nanti kamu pakai, akan selalu kamu pakai ketika nanti kamu hukum gitu. Udah di prepare dari sekarang kayak gitu. Ini kan latihan. Jadi jangan cuma ngomong A, ngomong B, ngomong A, ngomong B, enggak gitu. Ditulis, diketik lebih bagus, nggak apa-apa. Nah, nanti percakapan itu yang akan apa yang harus kamu hafalkan. Karena kalau kamu udah punya pegangan percakapan, ketika kamu lupa blank gitu kan, kontak depan sama ibu kamu lupa blank. Nanti hukum bukan ibu yang awas, tapi dari bank yang langsung awas. Ya, beliau duduk di sini, kamu di depan. Ibu biasanya cuma nemenin di samping. Kayak gitu. Nah itu ya, bank yang langsung berhadapan sama kamu. Dari mulai gestur tubuhnya, mimik mukanya itu ketahuan. Ya, senyum. Ya, berarti besok kamu susun kalimat-kalimatnya dengan teman kamu. Diketik boleh, ditulis tangan di buku nggak apa-apa gitu. Misalkan Abi ngomong apa, si satu Abi pasangannya Adel ngomong apa, Abi duduk tuh kasih bacaan, Adel langsung duduk gitu, Adel juga duduk, terus Abi mengambil buku tabungan, kayak gitu aja. Jadi tertata apa-apa yang kamu laksanakan di sini ini belum pakai waktu. Nanti ketika kamu praktek sebenarnya dikasih waktu, misalkan 5 menit, udah berarti kamu harus ngomong cepet, harus bisa menjelaskan cepet. Ya, ini kan namanya masih latihan. Kamu sampai sini ya. Ya, jadi besok belum maju, nanti aja di hari Kamis sampai Jumat atau di 2 minggu kemudian ketika kamu udah mateng baru boleh maju, silahkan. Ya, jadi ketika maju di depan nggak harus menurut absensi, tapi udah mateng, udah hafal percakapan yang udah kamu jelaskan, udah nyiapin perlengkapan, udah ada ID cardnya, udah lengkap semuanya, baru boleh kamu maju. Tapi kalau kamu masih belum dan ingin menyiapkan semuanya, ibu kasih waktu sampai dengan nanti sebelum dan sudah OTS prakteknya. Paham ya? Oke? Dan cukup sekian dari ibu materi hari ini. Jadi minggu ini kamu fokus ke bikin percakapan, nyiapin perlengkapan-perlengkapannya. Kalaupun nanti besok atau hari Kamis ada yang mau maju duluan, silahkan ya, boleh. Buat contoh dengan teman-teman.